lagi nih sama Kak Cindy dan Kak Lydia di Sekolah Hari Minggu Online. Gak kerasa ya Kak Lydia, kita udah ketemu lagi nih. Iya Kak Cindy, walaupun sekolah hari Minggu online, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Benar banget Kak Lydia. Oh ya, sekarang kita langsung aja yuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kehidupan dan berkat yang masih Engkau berikan pada hari ini Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu kembali lagi ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Adalah sehingga berakhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita kan sudah memuji Tuhan, berdoa. Kalian masih semangat nggak? Harus semangat ya. Kalian tahu nggak kita habis ini mau ngapain? Kalau kalian nggak tahu, nih tanya sama Kak Cindy. Ya adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab. Tapi sebelumnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi ya, dengan lagu yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku,
Hari ini kembali lagi kita bersama-sama dalam ibadah KPA online Seresot kita untuk mengawali dalam cerita nanti. Ibu akan membacakan tas Alkitab untuk jadi bahan cerita untuk anak-anak sekalian. Sebelum Ibu membaca Alkitab, marilah kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur serta berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu bagi anak-anak kami sekalian. Kiranya Tuhan mengurapi kami agar kami sekalian boleh mengerti akan sebagian sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Marilah kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Samuel pasal 8 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-11. Sudah anak-anak? Mari kita buka dari 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan perikop orang Israel menghendaki seorang raja. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tetapi seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Amin. Nah, di sini saja kita membaca firman Tuhan untuk menjadi dasar cerita anak-anak untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Amin. Tadi kita sudah membaca Alkitab ya adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara kita dan memberkati kita. Pagi hari ini, Ibu akan bercerita tentang bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai dengan 11. Ada yang ingat tadi apa judul dari firman Tuhan? Ya, orang Israel menghendaki seorang raja. Nah,
Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam sepanjang hidupnya sampai dia menjadi tua. Ketika dia sudah tua, dia tidak mampu lagi, ya, sama seperti dengan ambi gue kalian di rumah. Kalau sudah benar-benar tua, tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi berjalan jauh dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan Samuel. Nah, lalu Samuel mengangkat 2 orang anaknya menjadi hakim atas bangsa Israel. Yang pertama yang sulung bernama Yoel, dan yang kedua bernama Abia. Nah, sayangnya kedua anak Samuel ini tidak hidup seperti ayah mereka, ya. Mereka mempunyai sifat mencari laba atau keuntungan dengan cara yang tidak benar. Kemudian mereka menerima suap. Kemudian mereka juga memutarbalikkan keadilan untuk kepentingan mereka. Lalu bangsa Israel, tua-tua mereka datang kepada Samuel dan berkata demikian, "Samuel, engkau sudah menjadi tua dan ada anak-anakmu yang menggantikan engkau. Tetapi mereka tidak hidup seperti engkau ayahnya Samuel. Karena itu, berikanlah dan angkatlah bagi kami seorang raja." Nah, lalu apa yang menjadi keinginan bangsa Israel, Samuel sampaikan kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, "Samuel, bangsa Israel bukan menolak engkau, tetapi bangsa Israel menolak aku sebagai Tuhannya, sebagai rajanya atas mereka, seperti yang terjadi pada saat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel bersungut-sungut, kemudian melawan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan pergi kepada patung-patung, dewa-dewa Baal untuk menyembah mereka. Nah, kalau mereka menginginkan seorang raja, katakan kepada mereka bahwa ketika diangkat raja atas mereka, maka raja yang memerintah atas mereka memiliki hak-hak, ya, di antaranya mereka harus menyerahkan anak mereka, anak laki-laki mereka untuk menjadi pengawal bagi raja, menjadi pasukan bagi raja. Kemudian anak perempuan mereka akan dijadikan juru masak, akan dijadikan juru makanan, akan dijadikan juru untuk mencampur bumbu-bumbu, ya, di istana raja. Nah, kemudian hasil kebun mereka, gandum mereka, anggur mereka, ternak mereka, sebagian harus diserahkan kepada pengawal-pengawal untuk kepentingan raja. Nah, jadi itu harus disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, lalu Samuel datang kepada bangsa Israel menyampaikan apa yang menjadi peringatan Tuhan kepada bangsa Israel jika mereka memiliki seorang raja. Nah, tetapi bangsa Israel mengatakan, "Tidak, kami harus mempunyai seorang raja. Angkat bagi kami seorang raja." Wah, bangsa Israel memaksakan kehendak mereka, ya. Mereka keras kepala, mereka tidak mau mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi peringatan Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita firman Tuhan ini, kita mau diingatkan, anak-anak semua diingatkan untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada papa mama di rumah, ya. Jikalau di rumah papa mamanya mengingatkan untuk misalkan siang untuk beristirahat, untuk tidur siang, jangan bermain terus, supaya malam hari bisa mengerjakan PR-nya dan tugas-tugasnya. Tetapi kalau kita tidak mendengarkan, bermain terus panjang hari, kita keras kepala, tidak mendengarkan apa kata mama, apa kata papa, malam hari saat kita mau mengerjakan PR atau ada tugasnya yang lain, kita akan menjadi apa? Iya, menjadi mengantuk. Akhirnya PR kita, tugas kita akan terbengkalai, tidak terkerjakan, dan kita tidak bisa mengumpulkan tugas dan PR kita kepada Bapak dan Ibu guru. Nah, demikian juga kita diingatkan selalu
menjadi anak-anak yang manis, tidak keras kepala, tidak memaksakan kehendak ya, dan juga kita taat kepada Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin sekolah minggu, sehingga kita menjadi anak-anak yang manis, kita menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Nah, demikian cerita dari firman Tuhan yang disampaikan kepada anak-anak. Semoga anak-anak bisa paham dan mengerti akan cerita ini dan menjadi anak-anak yang senantiasa setia, menjadi anak-anak yang taat, tidak keras kepala, menjadi anak-anak yang senantiasa rajin untuk bersekolah minggu. Nah, terima kasih anak-anak. Selamat pagi buat semuanya dan shalom. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Gimana? Menarik kan? Adik-adik masih semangat kan? Harus semangat dong Kak, kan kita akan melakukan aktivitas. Iya, benar banget kali dia. Adik-adik, jangan lupa ya memoto hasil aktivitas kalian dan mengirimnya kepada guru SHM kalian masing-masing. Selamat melakukan aktivitas. Semangat!
seru nggak aktivitasnya? Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi ya adik-adik, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu yang berjudul Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang berang. Saya Laskar Kristus yang berang. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa dan juga untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu di dalam ibadah kami Tuhan. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahannya Tuhan. Kiranya Engkau dapat menerima persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan. Kiranya ibadah kami ini dapat berguna bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik.